Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Dianasari dari kelas penyelesaian sengketa hukum internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua hal. Yang pertama yaitu kewenangan dari ICJ berdasarkan statuta ICJ, dan yang kedua yaitu apakah kewenangan ICJ sama dengan ICC. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kewenangan dari ICC berdasarkan statuta ICJ. ICJ atau Mahkamah Internasional adalah lembaga peradilan yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut juga PBB. Kewenangan ICJ didasarkan pada Statuta ICJ, yaitu dokumen yang memiliki dasar hukum dari lembaga ini. Ada beberapa penjelasan mengenai kewenangan ICJ berdasarkan Statuta ICJ. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa antar negara, di mana ICJ memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa antar negara yang secara sukarela mengakui yurisdiksi ICJ. Ini berarti bahwa negara-negara yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut harus setuju untuk mengajukan kasus mereka ke ICJ dan mengikuti proses peradilan yang ditentukan oleh ICJ. Yang berikutnya yaitu interpretasi hukum internasional, di mana ICJ memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat hukum mengenai interpretasi hukum internasional. PBB, lembaga-lembaga PBB, atau badan khusus yang dihistorisasi oleh PBB dapat meminta pendapat hukum ICJ tentang masalah hukum internasional yang terkait. Berikutnya yaitu penegakan konvensi internasional, di mana ICJ memiliki kewenangan untuk menangani kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap konvensi internasional. Negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut dapat mengajukan kasus ke ICJ jika mereka menganggap bahwa negara lain melanggar kewajiban yang telah ditetapkan dalam konvensi tersebut. Nah, berikutnya yaitu investasi perjanjian bilateral, di mana ICJ dapat memutuskan sengketa mengenai investasi perjanjian bilateral yang diajukan oleh negara-negara yang bersengketa, jika mereka setuju untuk mengajukan sengketa tersebut ke ICJ. Berikutnya yaitu gugatan oleh negara, di mana ICJ juga menerima gugatan dari negara-negara terhadap negara lain dalam berbagai kasus, seperti pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran terhadap hukum manusia internasional, dan klaim terhadap pelanggaran kedaulatan. Kewenangan ICJ tergantung pada persetujuan negara-negara untuk mengakui yurisdiksinya dalam kasus tersebut. Meski ICJ merupakan lembaga peradilan yang memiliki kekuatan moral dan otoritas dalam masyarakat internasional, keputusan ICJ bersifat mengikat hanya jika pihak yang bersengketa setuju. Yang kedua yaitu apakah kewenangan yang dimiliki ICJ sama dengan ICC? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena kewenangan yang dimiliki oleh ICJ tidak sama dengan ICC, meskipun keduanya memiliki lembaga peradilan internasional. Keduanya memiliki peran dan kewajiban yang berbeda. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara ICJ dan ICC. Yang pertama yaitu yurisdiksi, di mana ICJ memiliki yurisdiksi untuk memutuskan sengketa antar negara-negara yang secara sukarela mengakui yurisdiksi ICJ. Yurisdiksi ICJ terbatas pada sengketa antar negara-negara yang berfokus pada penyelesaian masalah hukum internasional, sedangkan ICC memiliki yurisdiksi untuk memproses individu-individu yang diduga melakukan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Yurisdiksi ICC terbatas pada individu, bukan negara. Berikutnya perbedaannya pada pihak yang bersengketa, di mana ICJ memutuskan sengketa antar negara-negara. Negara-negara harus setuju untuk mengajukan kasus mereka ke ICJ dan menjadi pihak dalam proses peradilan. Sedangkan ICC memproses individu-individu yang diduga melakukan kejahatan internasional. ICC tidak memproses negara sebagai pihak, tetapi individu-individu yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Berikutnya pada fokusnya.
ICJ fokus pada penyelesaian sengketa hukum internasional antar negara-negara dengan tujuan adalah untuk mencapai penyelesaian damai dan keadilan antar negara-negara. Sedangkan ICC fokus pada penutupan individu-individu yang melakukan kejahatan internasional yang serius. Tujuannya adalah memastikan pertanggungjawaban individu atas tindakan mereka yang mencegah impunitas. Terakhir, perbedaannya terletak kepada keanggotaan, di mana ICJ setiap negara anggota PBB secara otomatis menjadi pihak dalam statuta ICJ dan dapat mengakses yurisdiksi ICJ jika mereka setuju untuk melibatkan diri dalam proses peradilan. Sedangkan ICC memiliki anggota terpisah yang diatur oleh Statuta Roma. Negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma menjadi anggota ICC dan mengakui yurisdiksinya. Dalam poin-poin yang telah saya ucapkan yaitu menjelaskan perbedaan utama antara ICJ dan ICC dalam hal yurisdiksi, pihak yang bersengketa, fokus, dan keanggotaan. Meski keduanya adalah lembaga peradilan internasional, peran dan kewajiban mereka berbeda sesuai dengan tujuan masing-masing lembaga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.